Dan yang kami sayangi, kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta kelas 10 dan 11. Ya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita sehat hari ini sehingga bisa mengikuti acara ini. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah dan kita nantikan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Baik anak-anak sekalian, masih semangat ya untuk mengikuti hari terakhir, hari kedua ini. Santrinya yang jawab terus Pak Rohadi ini. Oke. Untuk hari ini, hari kedua, karena kemarin hari pertama sudah pembukaan, dibuka, kemudian yang hari kedua ini langsung materi. Sebelumnya, anak-anak sekalian, marilah kita awali pesantren Ramadan hari kedua ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu kita awali dengan basmalah, bismillah. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja, anak-anak sekalian, seperti kemarin, ini untuk materi yang ketiga tentang fungsi puasa Ramadan dalam membentuk kepribadian yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Wianto. Nanti setelah materi selesai, ada penutupan terlebih dahulu, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian baru Bu Ivin sampaikan link resumnya, link ringkasan materinya, materi yang ketiga. Jadi nanti linknya disampaikan ketika sudah selesai penutupan gitu ya. Penutupan dalam artian penutupan yang pesantren Ramadan tetapi Zoom-nya masih dibuka. Jadi anak-anak masih tetap di Zoom, nggak apa-apa. Jadi jangan keluar sampai akhir. Kalau sudah selesai ngerjakan ringkasan, baru silahkan keluar gitu. Kalau sudah, karena sudah ditutup gitu ya. Untuk kita mengenal terlebih dahulu Ustadz Andi Wianto itu siapa? Sebentar, tak bacakan biodata beliau. Ada yang sudah kenal mungkin anak-anak? Ini ya. Mohon anak-anak kalau bisa untuk videonya dinyalakan. Untuk suaranya memang dimatikan dulu. Dinyalakan, kemudian posisi duduk, posisi siap ya. Meskipun kita ini secara virtual, tapi kita menghormati forum. Artinya tidak kemudian ditinggal tidur sambil dengerin tiduran gitu. Nanti tahu-tahu nggak tahu sampai mana udah akhirnya nggak ngeringkes juga, nggak presensi juga kan gitu kemarin. Ya anak-anak silakan disiapkan masing-masing dalam keadaan posisi siap, posisi duduk, silakan mencatat. Oke, Bu Ivin bacakan dulu. Ini Ustadz Andi Wianto, alamatnya Bandut Kidul RT 40 Argarejo, Sedayung, Bantul. Beliau seorang trainer, storyteller, kemudian pendidikan akhirnya sarjana ekonomi Islam. Pengalaman organisasinya, beliau di remaja masjid, takmir masjid, ya. Kemudian moto hidupnya, hadapi, nikmati, dan syukuri. Itu. Ya, segala sesuatu harus dihadapi, ya Ustaz ya. Dinikmati dan disyukuri, itu yang lebih penting. Langsung saja kepada Ustadz Andi, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Adik-adikku, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi yang berbahagia, lagi dan lagi Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam,
sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis ini. Semoga majelis kita ini senantiasa Allah berkahi, Allah ridhoi. Ya. Salah satu keberkahan dalam bermajelis ilmu adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan kepadanya atau kepada mereka yang bermajelis sakinah, ketenangan. Jadi kalau pagi ini ada yang tenang ya, saking tenangnya sampai ngantuk ya, sampai rebahan ya, itu mungkin salah satunya dari berkah menuntut ilmu ya. Nah, adik-adikku semuanya, salat salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga yang ada di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sekali lagi, sahabatku semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Semoga yang ada di sana ya bisa melihat Kak Andi dan mendengarkan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani. Ada orang yang jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit ya. Pun kebalikannya juga ada. Ada orang yang rohaninya sehat, jasmaninya sakit. Nah, hari ini semoga jasmani rohani Allah sehatkan dan yang paling penting bagi kita adalah penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Mangan getuk karo geplek, saya do ngantuk, ayo do melek. Masih ada yang ketap-ketip 5 watt ini kayaknya nih ya. Kak Andi nggak bisa melihat nih, nggak ada gambarnya, tapi saya yakin teman-teman menyimak di sana ya. Baju baru jatuh di pinggir sawah, saya do turu mugi-mugi husnul khotimah. Ayo bangun. Nah, oke, baik ya sahabatku semuanya. Alhamdulillah Kak Andi diberi kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan Kak Andi silaturahim. Sebenarnya Kak Andi pengennya offline gitu ya, bertatap langsung, berjumpa langsung, bertegur sapa ya. Tapi qadarullah kita saat ini baru bisa secara virtual ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan ya, mengurangi nilai-nilai yang nantinya akan kita sampaikan. Baik sahabatku semuanya, saya yakin kalian semua di sana dalam kondisi yang baik-baik saja, sedang puasa tentunya ya, dan saya yakin juga adik-adik sedang menghabiskan waktu-waktunya dengan beribadah pada Allah ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Tapi jangan tidur terus ya, nanti tidak produktif jadinya. Nah, hari ini sekali lagi nikmat Allah masih kita rasakan, kita masih bisa melihat, mendengar, berbicara, bernafas, ini semua nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya. Tidak semua orang merasakan nikmatnya seperti kita. Nah, teman-temanku semuanya, ada satu doa ya, tapi sebelumnya saya ingatkan ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, siapa mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, silahkan diterjemahkan sendiri. Yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi waktu-waktu berpuasa seperti kita saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita banyak bermunajat, memohon sama Allah, ya, berdoa. Silahkan adik-adik punya hajat ini itu, doa pada Allah, minta memohon pada Allah. Mumpung timingnya tepat ya. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan penuh keberkahan. Toh dijamin oleh hadis Nabi tadi ya. Orang yang puasa sampai dia berbuka doanya tidak tertolak. Ya. Yang ketiga adalah apa? Dakwatul mazlum. Doanya orang-orang yang terzolimi. Nah, makanya penting bagi kita ini ya, sebelum biasanya di tradisi Jawa, di tradisi kita itu maaf-maafan setelah puasa ya. Padahal yang baik, yang bagus itu sebelum masuk bulan puasa, kita bermaaf-maafan. Siapa tahu di luar sana ada teman kita, saudara kita yang terzolimi dengan kata-kata kita. Ya. Sehingga ketika mereka berdoa, doanya makbul. Nah, celakanya lagi ketika mereka nanti berdoa sama Allah, ya Allah, saya tidak rela, tidak ridho ya Allah atas perbuatannya ya Allah. Nah, yang seperti itu, maka kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai ada saudara kita, teman kita yang terzolimi oleh perbuatan kita, baik kata maupun perbuatan. Nah, sahabatku semuanya, ini doanya kita mustajabah, silahkan sambil mendengarkan, boleh sambil berzikir atau berdoa. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik ya.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, atau mungkin doa khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh bareng-bareng ayo kita ucapkan ya. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya boleh saya waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, kita basahi lidah kita ya, mulut kita, lisan kita ini dengan mengingat pada Allah ya. Jangan seperti yang di pinggir jalan, gonjreng, 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 ono mak lampir, rambutnya disemir, dawa muntir-muntir kaya wong. Apa dek? Kentir. Aduh, bu gurunya hampir hafal ini ya. Ada di luar sana yang kayak gitu ya. Rambut sudah hitam bagus, di merah-merah, dipilok itu ya. Istilah kerennya LMD. Tahu nggak dia LMD itu apa? Londo mung ndase. Nah, kepalane londo sikile telo. Itu banyak sekali nih fenomena terjadi ini ya. Nah, yang seperti ini insya Allah SMU Muhammadiyah 7 nggak ada lah yang seperti itu ya. Kalau betul ada 1-2 itu pun insya Allah Ramadan ini segera taubat kayaknya ya. Nah, adik-adikku semuanya sekali lagi yuk basahi zikir ya. Adik-adik suka nyanyi, boleh nyanyi yang baik, nasyid lagu religi boleh ya. Karena kenapa? Karena banyak lagu-lagu yang ternyata setelah kita periksa ya, ada berapa lagu nih contohnya nih. Mungkin adik-adik pernah dengar lagunya ya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Coba di garis tebal, lumpuhkan ingatanku. Ayo, apa itu artinya? Seandainya malaikat di langit bilang amin, apa yang terjadi? Dibayar cash itu sama Allah. Lumpuh bener. Wah, aku siapa ya? Aku di mana? Namaku siapa ya? Nah, ada lagi tuh dek lagunya yang gini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan. Coba tuh, dengarkan baik-baik lagunya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, jatuh raiso ngadeg, tenggelam nang lautan. Medeni banget loh dek. Bayangkan ya, malaikat do kumpul nang langit. Amin. Ngono ku piye ayo. Bahaya sekali ya, karena setiap kata bisa menjadi doa. Maka hati-hati ya. Nah, ini Ramadan sekali lagi yuk kita basahi lisan kita dengan zikrullah, mengingat Allah. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru matsalul hayyi wal mayyit ya. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan tidak itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau ada orang yang hari-harinya lalai dari mengingat Allah, seolah-olah dia itu sudah mati. Nah, itu ya. Jadi orang mati, orang hidup tapi berjalan. Naudzubillah ya. Adik-adik semuanya, zikrullah, ingat pada Allah. Nah, satu doa yang diajarkan Nabi sebelum nanti Kak Andi masuk ke materi puasa ini ya. Mudah-mudahan doa ini adik-adik hafal. Kalau belum hafal, segera dihafalkan karena simpel ya. Seandainya doa ini dikabulkan dan kita meraihnya, cukup bagi kita memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, hafal ya adik-adik ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, apa yang pertama? Ilman nafi'an. Kita memohon ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang seandainya orang itu mendapatkan, maka bertambahlah ketakwaannya di hadapan Allah. Semakin dia pintar, semakin tawadu. Semakin dia pintar, semakin takwa. Semakin dia pintar, semakin beriman. Ya, sebagaimana Al-Quran menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah.
Orang yang banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu pasti dia jadi orang pinter. Tapi jangan lupa, orang pinter minumnya tolak angin ya. Silahkan nanti beri di warung terdekat tolak angin biar pinter ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disambung ayat itu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ternyata Allah itu pengennya satu paket, teman-teman. Nggak cuma pinter. Kalau cuma orang pinter, negeri kita sudah terlalu banyak orang pinter. Kuliah sampai luar negeri, pulang ke Indonesia menjabat posisi strategis, uang rakyat digarong, diambil, miliaran ludes diambil, dikorupsi. Nah, yang seperti ini banyak fenomena yang ada. Kenapa? Mereka hanya mengejar pintar, cerdas, tapi imannya, takwanya tidak mengikuti. Inilah yang terjadi di negeri kita. Yang membuat bangkrut negeri kita, Indonesia ya, sampai sekarang konon katanya utangnya 7.000 triliun itu ya. Nggak tahu uangnya seberapa banyak itu ya. Nggak pernah lihat ke Andi soalnya. Itu adalah dilakukan oleh orang-orang pinter. Bukan oleh para pedagang petani yang kita lihat keseharian. Bukan. Orang-orang pintar yang punya titel tinggi. Tetapi apa? Ilman nafi'an. Mereka tidak memiliki itu. Mereka hanya ilman. Hanya pinternya saja. Nah, SMU Muhammadiyah 7 ini ya harapannya tumbuh generasi-generasi yang memiliki ilman nafi'an. Tidak hanya pinter secara akademis ya, tetapi secara iman dan takwa pun juga kalian baik. Nah, ya, adik-adikku semuanya ilman nafi'an. Nah, yang kedua, rizqan thayyiban. Ini penting sekali Kak Andi sampaikan ya. Apa itu rizqan thayyiban? Rezeki yang penuh dengan keberkahan, yang baik, yang halal. Rezeki itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, rezeki yang Allah jaminkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki yang Allah berikan pada seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ya, mulai dari dia lahir, sampai dia meninggal, rezekinya Allah berikan. Matahari, udara, kelengkapan tubuh dan lain sebagainya. Ya, binatang pun ada rezekinya. Yang kedua adalah rezeki yang diikhtiarkan, melekat pada amalan. Adik-adik pengen dapat gaji, maka adik-adik bekerja. Ingin dapat uang, bekerja. Rezeki gaji, rezeki uang dilekatkan pada hasil ikhtiar kita. Adik-adik pengen pinter, adik-adik harus melalui proses belajar. Karena kepintaran tidak ujuk-ujuk datang ya, harus melalui proses belajar. Di mana saatnya belajar? Kapanpun, dimanapun. University of Life. Kamu sesungguhnya itu adalah kehidupan. Adik-adik belajar itu jangan dibatasi oleh gedung sekolahmu. Ya, belajar dimanapun Anda berada, dengan siapapun. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itulah konsep belajar yang sesungguhnya. Jadi jangan berpikir, wah kalau aku nggak sekolah selesai saya belajar. Jangan. Di rumah pun kalian harus belajar. Ya, karena hanya dengan belajar itulah nantinya adik-adik akan lebih jauh mengerti, memahami tentang arti sebuah kehidupan. Orang yang tidak mau belajar, ya, dia akan tertinggal. Apalagi zamannya adik-adik ini zaman perubahan yang luar biasa. Zamannya informasi teknologi. Orang dulu hilang 3 hari paling digondol WW, ya kan? Ketemu di bawah pohon. Anak sekarang hilang 3 hari di mana? Digondol HP. Dolanane wis HP ya. HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu prinsipnya. Pegang ya. HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, hati-hati buat teman-teman yang sudah terlalu terbuai dengan gadget ya HP. Tolong kalian bisa mengkondisikan, mengontrol, mengatur bagaimana cara penggunaannya. Saatnya Anda belajar, Anda tahu di mana letak HP Anda berikan, taruh ya. Nah, teman-temanku semuanya, sekali lagi silakan Anda belajar. Yuk kita syukuri rezeki kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini ya, baik kita, keluarga kita, guru-guru kita ya, masyarakat SMUN Muhammadiyah 7 ini senantiasa diberi keberkahan rezeki ya. Rezeki yang menenangkan, rezeki yang menenteramkan. Baik dari harta kita, usia kita, ilmu kita ya. Mas, ada loh Mas, orang yang kaya ya, hartanya banyak, ning ratau sholat, ada nggak deh kira-kira? Banyak ya. Ada orang yang durhaka sama Allah, bahkan melipat-lipat hartanya banyak sekali. Ada nggak? Ada.
Dan ini bisa kita lihat di sekitar kita. Tapi ingat ya adik-adik ya, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidrat. Jika engkau melihat Allah memberikan apa-apa yang dicintai pada hambanya, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, tapi tetap bermaksiat, fa inna madzalika minhu istidrat. Dikasih, pada akhirnya Allah jatuhkan. Sakitnya tuh di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Faham? Halo, masih hidup ini yang di rumah? Insya Allah ya. Teman-teman, ingat ya sekali lagi, tidak melulu yang kita dapatkan itu dalam bentuk rezeki yang berkah. Ada rezeki yang membawa musibah. Di istidrat. Na'udzubillah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dari mana datangnya musibah itu? Allah hadirkan dari tempat jalan yang tidak diketahui. Kalian sedang asik-asik ya menikmati fasilitas, tiba-tiba Allah balikkan 180 derajat. Bisa enggak? Bisa sangat terjadi ya. Bisa sekali. Yang tadinya menikmati kekayaan, hasil usahanya tiba-tiba bangkrut, usahanya terlilit hutang ya, sakit menaun nggak sembuh-sembuh, masalah bertubi-tubi hadir, rumah tangganya berantakan ya, komunikasinya buruk, anaknya disuruh sholat nggak mau. Nah ini ingat ya teman-teman, ini anak-anak SMU, kalian sudah balik, artinya apa? Orang yang sudah balik itu sudah terikat hukum ya, hukum syariat. Ketika kalian meninggalkan kewajiban kalian, maka kalian akan siap-siap terhitung dosa. Dan dosanya bukan untuk kalian saja, orang tuamu pun menikmati dosamu. Na'udzubillah ya. Kalian melakukan kebaikan, dicatat pahala. Orang tuamu pun akan mendapatkan pahala. Nah, buat yang putri ya, mudah-mudahan kalian sudah memahami itu. Silahkan ya, Anda sudah diberikan karunia oleh Allah, fisik yang sempurna. Ketika Allah menyatakan tutuplah tubuhmu, tutuplah auratmu, silahkan kalian ikuti apa yang Allah inginkan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau benar-benar cinta sama Allah, maka ikutilah apa yang Allah inginkan, ya. Yuhibbukumullah, insya Allah Allah pun akan mengasihimu, akan menyayangi, akan mencintaimu, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan menghapus dosa-dosamu. Luar biasa ya. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adikku semuanya, amal apa yang ketiga, amal yang diterima, amalan mutaqabbalan ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita ini bernilai pahala, menjadi amal yang diterima ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini kalau dijelaskan panjang sekali, tapi yang jelas insya Allah ya teman-teman dengan niatnya lillahi ta'ala, belajar, insya Allah teman-teman akan mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini. Nah, tentang puasa, baik ya, teman-temanku semuanya, di Al-Quran sudah jelas, dibaca berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas sekali ayat ini Allah ingin kita supaya bertakwa. Di ayat yang lain Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling dekat di sisi Allah? Dialah orang yang bertakwa. Berarti secara otomatis ya, dengan puasa ini Allah tuh pengen kita itu dekat sama Allah ya. Allah tuh merangkul kita semua, wahai orang-orang beriman, ayo dekatlah aku gitu ya. Allah tuh pengen supaya kita dekat dengan Dia. Punya nilai-nilai ketakwaan dari puasa kita. Nah ya, sebelum nanti Kak Andi jelaskan poin-poinnya, Kak Andi membawa sedikit contoh biar lebih mudah dipahami ya. Ini teman-teman bisa melihat dalam kamera ini ya. Ini Kak Andi bawa uang 100.000. Nah ini ya, ini 100.000. Yang ini berapa ini? 20.000. Kelihatan ya di kamera ya. Ada 100.000, ada dua, ini kayak sulapan ini ya, kelihatannya. Baik, ini ada 100.000, ada 20.000. Sama-sama uang, dari bahan baku yang sama, dari kertas.
Tapi apa yang membedakan kedua ini? Yang membedakan adalah nilainya. Sama-sama bahan baku kertas, tapi nilainya berbeda. Mana yang lebih dipilih? Tentu yang lebih besar nilainya. Sama, ya. Sama-sama miliaran manusia di muka bumi ini. Siapa yang Allah pilih? Inna akramakum indallahi atqakum. Dialah yang paling bertakwa. Ya, yang dilihat bukan bentuk rupanya, gantengnya, ya, mancungnya, kulit putihnya, bukan, tapi yang bertakwa. Simple ya, paling bertakwa. Kenapa? Karena takwa adalah nilai diri seseorang. Ya, orang dikatakan bernilai di hadapan Allah manakala dia memiliki nilai ketakwaan. Sedikit kan Andi akan ini ya. Nah, ini uang ya. Ini sama-sama uang punya nilai yang berbeda. Manusia juga sama ya. Di antara miliar yang hidup di muka bumi punya nilai yang berbeda. Terlebih nilai-nilai ketakwaan. Ya. Dan di antara orang-orang yang beriman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ada lagi yang diangkat oleh Allah derajatnya. Siapa? Orang-orang yang berpengetahuan. Nah, inilah penting bagi kita ya. Untuk belajar supaya apa? Sekali lagi mencari ridho Allah, Allah pun akan mengangkat derajat kita ya. Nah, teman-temanku semua, bukan lantas orang yang populer diangkat derajatnya di atas di sisi Allah ya. Bisa jadi di antara sekitar kita ada orang-orang yang memang dengan ketawaduannya menyembunyikan amalan-amalannya, padahal sesungguhnya di langit ya dialah yang paling bertakwa. Nah, siapa yang mengetahui itu semua? Yang mengetahui hanyalah Allah ya. Nah, ini uang, sekali lagi kita kembali ke ini uang ya. Uang ini walaupun diucek-ucek begini ya, kalau dia masih berwujud walaupun diucek-ucek tapi nilainya masih ada. Nilainya masih ada. Dan nilainya yang paling banyak, yang paling besar ini memiliki kemanfaatan yang paling besar juga. Sama manusia. Manusia yang paling bertakwa itu, kata hadis ya, katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Sama. Uang juga gitu ya. Semakin dia tinggi nilainya, maka semakin memiliki manfaat. Nah, baik ya. Sedikit saya ingin membahas tentang ini pakai contoh-contoh sederhana ya. Ini uang 100.000, ada angka 1 dan 5 nol di belakangnya. Ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini. Ada angka 1 dan 5 nol di belakangnya. Apa sih angka 1 ini? Angka 1 ini adalah tauhid. Ya. Ketika kita berislam, bersyahadat, paling tidak kita punya modal awal, ya, yaitu angka 1 ini. Lalu apa yang membuat nolnya belakang banyak? Amalan-amalan kita ya, puasa, sedekah, sholat, ngaji, tadarus ya, berbuat baik, terus semakin kita perbanyak, maka semakin tinggi nilainya. Manusia juga sama, semakin banyak berbuat baik, semakin tinggi nilai di hadapan Allah. Tapi semuanya itu harus dibingkai dalam angka 1 ini, tauhid, tauhid yang kuat, yang mantap. Nah, adik-adikku semuanya, kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas ya, kita bertauhid, beragama Islam. Dengan ini maka kita yuk sama-sama ya, kita hiasi hidup kita dengan amalan-amalan soleh. Ya. Nih, uang ya. Kita belajar dari ini. Ini adalah uang, tetapi banyak orang yang tidak mau belajar dari sini. Kak Andi sedang sedikit memberikan contoh dengan uang ini. Adik-adik pernah dengar kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani ya, seorang ulama penulis kitab ratusan kitab, salah satunya Fathul Bari itu ya, di mana dia belajar ya. Ketika itu dia belajar di madrasah, dia merasa nggak sanggup menerima pelajaran hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar dari sekolahnya. Ketika dia pergi, dia keluar, dia terduduk. Ketika itu pula hujan turun. Ya, dilihatlah sebuah batu, di situ ada batu yang bolong. Kenapa? Tertetes oleh air. Nah, tes. Air kecil tetapi menetes terus setiap waktu, setiap tahun ya. Sehingga dia memiliki pemahaman baru setelah peristiwa itu. Apa? Batu yang begitu kerasnya ya, ditetes air kecil tapi terus-menerus bisa bolong tertembus.
Apalagi otakku ini bukan batu. Seandainya aku beri ilmu setiap hari sedikit demi sedikit, aku mau belajar sedikit demi sedikit, pasti aku akan bisa menerima. Lalu dengan pemahaman baru itu, Ibnu Hajar al-Asqalani kembali ke madrasah, mulai belajar dengan pemahaman barunya. Dia ternyata bisa membuktikan, ya. Di mana dia belajar? Dari sebuah batu yang tertetes air, ya, dari fenomena alam yang terjadi. Maka di awal tadi kan disampaikan, University of Life, kampus sesungguhnya adalah kehidupan. Belajarlah kalian dimanapun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang puasa, ya. Pasti setiap ibadah ada hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Ada nilai-nilai yang hendak Allah titipkan, yang supaya nilai itu melekat pada diri kita. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya. Pasti satu ada hikmah, yang kedua ada nilai yang melekat. Dan kalau teman-teman coba perhatikan ya, dalam Islam itu luar biasa loh ya. Saking cintanya, saking rindunya Allah sama kita, sampai-sampai ibadah itu Allah buat. Ada yang sifatnya harian, ya sehari 5 waktu, tambah sunnah. Ada yang sifatnya per minggu, ya puasa Senin Kemis. Ada yang sifatnya per bulan, ya puasa Ayamul Bid itu ya. Ada yang sifatnya per tahun, Ramadan, ya haji, ya, berkurban. Jadi setiap waktu Allah selalu mengingatkan kita, ya, selalu mengingatkan kita. Supaya apa? Sekali lagi supaya kita itu dekat dengan Allah. Nah, kembali ke tadi tentang masalah puasa. Puasa yang pertama pasti ada hikmahnya, baik secara kesehatan, jasmani maupun rohani. Ya, silahkan kalian buka-buka lagi referensi bagaimana puasa itu menyehatkan buat tubuh kita, buat pencernaan kita. Itu sudah banyak diulas oleh para ahlinya ya, oleh para dokter itu ya. Ternyata berkah dari puasa itu tubuh jadi sehat, pencernaan jadi sehat gitu ya. Nah, yang kedua masalah rohani yang sedikit Kak Andi akan ulas ya. Ada beberapa poin yang mungkin nanti silahkan adik-adik nanti bisa ringkas ya. Poin yang pertama, puasa tentu meningkatkan ketakwaan jelas ya, jelas sekali. Jadi idealnya seseorang yang puasa takwanya meningkat. Kalau ada orang yang puasa kok takwanya tidak meningkat, berarti ada yang salah. Ya, bisa jadi karena salah niatnya atau bisa jadi karena apa? Kurangnya pemahaman tentang puasa. Kalau kurangnya pemahaman tentang puasa, yuk kita bersama-sama belajar dari seekor binatang. Ulat itu berpuasa, makan daun. Ulat binatang yang menjijikkan, menggelikan, menakutkan. Ya, apa yang dilakukan ulat? Ulat setelah makan begitu banyak daun, maka ulat berpuasa. Ya, ulat berdiam diri sampai sekitar 15 sampai 20 hari, ulat akan menjadi kepompong, tubuhnya tertutupi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dia kembali lahir menjadi makhluk yang istimewa, yang menarik. Yang tadinya memakan daun, akhirnya dia memakan saripati bunga. Ulat, kita belajar dari hewan kecil itu. Manusia, jika dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dia akan lahir kembali menjadi makhluk yang istimewa. Dia akan mulai mengerti, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari puasanya. Ya, setelah Ramadan, dia akan menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Ada hewan yang lain, ular, ya, ulat dan ular. Ular hewan menyeramkan, menakutkan. Dia juga puasa. Tetapi gimana puasanya ular? Puasanya ular itu hanya merubah tampilan fisik saja, ya. Kulitnya terkelupas, tetapi ular tetaplah ular, binatang yang menyeramkan, menakutkan. Tidak ada yang berubah dalam perangainya. Sama manusia juga gitu ya. Ramadan, nanti Lebaran, halal bihalal, pakai baju baru, HP baru, mobil baru, tapi akhlaknya, perangainya, karakternya, tabiatnya tetap. Ya sering marah, ya sering, yang gitulah. Ya, adik-adik tahu sendiri. 3M, apa itu? Main, males, marah, hati-hati ya. Nah, adik-adikku semuanya jangan sampai seperti itu. Dari hewan saja kita sudah bisa belajar bagaimana puasa yang benar. Ya. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Nah, meningkatkan ketakwaan. Jadi puasa meningkatkan ketakwaan. Jika puasamu tidak merubah itu, maka ada yang salah. Ya. Yang kedua, qanaah. Puasa bisa menjadi
media kita untuk belajar qanaah. Ya, apa itu qanaah? Rela menerima takdir yang telah Allah berikan, Allah tentukan. Ya Allah, Kau berikan waktu ini untuk berpuasa. Aku rela, aku ridho ya Allah. Aku akan menjalaninya ya Allah. Hatinya menerima, ya, dengan lapang dada, tidak mengeluh. Karena 3 sikap kaum muslimin dalam menghadapi puasa. Yang pertama, mereka yang senang. Yang kedua, mereka yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, orang muslim yang sedih dengan hadirnya puasa. Puasa lagi. Wah, susah aku nek poso lagi. Ada enggak? Banyak, ya. Ada yang senang, ya Allah, alhamdulillah, Kau jumpakan aku dengan Ramadan, waktuku untuk beramal soleh, ya. Aku akan mendekat kepadamu, ya Allah. Biasa-biasa saja, biasa aja tuh, setiap tahun kan begitu. Ya pada umumnya aja. Atau yang sedih kayak tadi itu. Nah, orang yang puasa dengan baik, dengan benar, dia akan qanaah, menerima dengan ikhlas apa yang menjadi takdirnya. Ya. Hikmah yang kedua. Yang ketiga adalah mengontrol hawa nafsu. Nah, ini penting sekali nih ya, khususnya anak-anak remaja ini ya, karena emosi kalian masih labil ya, masih bolak-balik ya, kadang ini kadang itu ya. Tetapi sekali lagi, yuk kita kontrol hawa nafsu kita ya. Adik-adikku semuanya, peristiwa yang terjadi di Jogja ya akhir-akhir ini kelitih kembali kita sering dengar di media ini ya, terjadi kelitih dan rata-rata anak muda. Nah, sedikit Kak Andi akan mengulas tentang arti sebuah kehidupan ya, sedikit. Manusia dibagi menjadi beberapa fase yang teman-teman harus tahu. 0 sampai 10 tahun disebut usia permulaan. Anak 5 tahun diajarkan bangun tidur. 7 tahun anak diajarkan sholat. 10 tahun anak kalau tidak sholat boleh diberi sedikit hukuman. 10 sampai 20 disebut usia pencarian jati diri. Teman-teman mulai mencari-cari bentuk apa yang sesuai dengan diri teman-teman. Ketika teman-teman tidak mendapatkan figur yang baik di rumah tangga, teman-teman akan bergaul dengan temanmu di luar sana. Kalau itu teman yang di luar sana baik, kalian menjadi baik. Tapi kalau yang di sana jelek, maka kalian akan ikut terpengaruh. Kalau kalian ingin melihat siapa diri kalian, kualitas diri kalian, lihatlah 3 orang teman terdekatmu. Itulah cerminan dirimu. Ya, jadi carilah kawan yang baik, kawan yang bisa saling menasehati. Ketika melihatnya, semakin bertambah dekat kita pada Allah. Faham? Insya Allah. Ya, 20 sampai 30 disebut usia kedewasaan. Kalian harus mengerti tanggung jawab. Di situ juga kalian harus siap menikah. Kalau ada anak usia 30 kok mikir-mikir nggak siap nikah, ada yang salah nih ya. Perkembangannya agak sedikit telat. Ya. Kenapa? Karena usia itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama usia kronologis, usia yang dihitung dari lahirnya dirimu. Usia 16, 17, 40, seterusnya itu disebut usia kronologis. Yang kedua, usia biologis, pertumbuhan fisik kita. Semakin hari, semakin tahun kita bertambah, bertumbuh. Apa yang mempengaruhi? Faktor pola makan, gaya hidup, faktor DNA, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang paling penting adalah usia psikologis, ya, kematangan berpikir. Ada orang yang usianya tua, tapi cara berpikirnya seperti anak-anak, ada enggak? Banyak ya? Usia 50 masih keliling-keliling ikut anak-anak SMA. Berarti agak telat mikir. Bahasa kerennya STNK. Sudah tua nakal kembali. Banyak enggak itu? Banyak ya? Banyak. Banyak sekali. MKKB, masa kecil kurang bahagia. Ada enggak itu? Nah, ini apalagi ya? Usia 50 gaweane meng selfie, wae onten mboten, Dek? Ada ya? Nah, di kuburan selfie, cekrik. Wah, di tempat seripah selfie. Lek, tangisi kek, Lek, selfie. Wah, sampai si mayat suruh tangis, suruh selfie. Ini kan overdosis namanya ya. Nah, teman-temanku, ini SMU Muhammadiyah 7, yuk kita bertumbuh, nggak cuma usia kita ya, nggak cuma penampilan kita, fisik kita, tapi cara berpikir kita harus jauh lebih matang. Ya, lebih mapan. 30 sampai 40 disebut usia perjuangan. Nanti kalian akan mengalami itu ya.
40 sampai 50 disebut usia kemapanan. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 karena sudah matang fisiknya, sudah matang psikisnya, psikologisnya. Sudah mantap, sudah bisa menentukan arah, visi misinya jelas, visioner. Paham? Gerak langkahnya sudah tidak ragu-ragu lagi. Dia tahu kemana akan melangkah. Dia siap menerima beban dan amanah. Usia 40 sampai 50. Usia 50 sampai 60 disebut usia persiapan. Apa itu yang perlu dipersiapkan ya? Persiapan menuju 60 sampai 70. Karena 60 70 kata Nabi apa? Ma baina sitin ila sab'ain, yaitu usia-usia seorang itu menantikan. Siapa yang dinanti? Halo, masih hidup? Nah, sudah menanti-nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Sinten nggih? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Loh, kula nuwun lagi gimana toh? Mau ngapain? Mau ngambil kulkas, TV, mobil semua ada, silakan ambil. Mboten, kula ajeng mendet. Mendet napa ya? Mau enggak mang mendet mawon ngono. Ajeng mendet sampean. Siap enggak Dek kira-kira? Medeni ya Dek ya. Nah, tetapi adik-adik, sekali lagi, yang namanya kematian ini tidak melulu urut seperti itu ya. Nanti matiku 60-70 enggak. Yang banyak mengkonsumsi narkoba rata-rata anak muda. Yang kebut-kebutan di jalan rata-rata anak muda. Yang suka tawuran rata-rata anak muda. Jadi kesimpulannya, yang berpotensi mati terlebih dahulu adalah anak muda. Paham? Halo, you understand? You know? Fahim Tom? You dong? Dong mulai apa dong turu iki nang omah iki ya. Nah, adik-adikku semuanya 60 sampai 70. Ingatkan bapak ibumu kalau masih MKKB, masa kecil kurang bahagia, ingatkan bapak ibumu, sik urung salat, ingatkan ya, urung iso ngaji, ajari ngaji. Dan kembali ke jalannya ya. 70 sampai 80 itu disebut usia bonusan. Dikasih bonus sama Allah. Ki wong tak kai bonus gelem bali ora. Nek tetep ra gelem ya berarti istidrot tadi itu ya, usianya bertambah, dosanya ikut bertambah. Naudzubillah. 80 sampai 90 disebut usia apa, Dek? Keajaiban, langka. Kalian dengar di masjid informasi meninggal, ada nggak yang mati di usia 90? Ada tapi jarang ya, Dek ya. Rata-rata ya 50, 60, 70. Karena memang usia segitu suatu apa namanya ya, karunia dari Allah sebenarnya ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Baik ya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah pergulirkan kehidupan di antara manusia. Dan waktu itu sangat cepat, teman-teman. Nggak bisa kembali. Kak Andi kalau disuruh pengen milih, Kak Andi pengen seperti kalian lagi. Kembali ke masa SMA. Mengukir prestasi satu persatu ya. Membalas segala kesalahan di masa lalu. Tapi apa boleh buat ya? Waktu tidak bisa diputar kembali. Terus maju terus ke depan dan singkat sekali. Usia umatnya Nabi itu hanya 60-70. Beda dengan terdahulu yang sampai ratusan ribuan tahun. Maka Allah berikan fasilitas Ramadan supaya apa? Supaya kita bisa ya berlomba-lomba beramal soleh, paling tidak menandingi umat yang terdahulu. Di situ ada malam khusus, malam spesial. Malam apa, Dek? Nah, malam Lailatul Qadar. Bukan malam Valentine ya. Nah, itu musibah itu ya. Malam Lailatul Qadar. Ya, silahkan kita raihnya ya. Jadi itu ya, adik-adik mengontrol hawa nafsu. Silahkan pergaulannya dijaga benar-benar ya. Ini pesan dari Pak Guru Bu Guru, bisa jadi ya. Buat orang tuamu juga sama ya. Kita harus menjadi manusia yang bisa mengontrol hawa nafsu kita ya. Baik, yang keempat, hikmah dari puasa apa itu? Saling berbagi. Jelas nih ya. Bisa kepekaan sosial kalian tumbuh. Bisa merasakan gimana sih rasanya lapar ya. Nah, kalau orang benar-benar puasa pasti dia bisa ambil hikmah dari puasanya. Oh, ternyata lapar itu nggak enak ya. Harus menahan ini itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang kesehariannya bahkan untuk makan sehari pun belum tentu ada. Nah, paling tidak kepekaan sosialnya tumbuh, ya. Empati, simpati tumbuh, ya. Jangan menjadi manusia yang serba cuek, ya. Lihat sesuatu depannya cuek, ya. Saudaranya kesulitan cuek, ya. Ada nggak yang kayak gini? Banyak, ya.
banyak sekali. Oh, kurang makan toh. Oh, kecelakaan. Apatis ya bahasanya ya. Nah, teman-teman jangan ya. Anak-anak SMUN Muhammadiyah 7, insya Allah ya. Kalian cerdas, tidak hanya secara akademik, tetapi spiritualnya juga ya. Sehingga yang berpuasa harapannya adalah bisa tumbuh kepekaan sosial. Dan ini ya, yang terakhir tentu yang tadi kan disampaikan di awal ya, puasa salah satu hikmahnya adalah supaya tubuh kita lebih prima lagi, lebih sehat lagi ya. Supaya dengan puasa ini nantinya di bulan-bulan berikutnya melekat nilai-nilai dalam diri kita. Nilai-nilai puasa, nilai-nilai ibadah Ramadan ya yang sudah Allah tarbiyah kita di bulan Ramadan itu melekat. Lalu kemudian di bulan berikutnya kita aplikasikan apa yang sudah ada dalam nilai diri kita. Nah ya teman-temanku semuanya, sekali lagi yuk kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana, bagaimana Allah mengambil kita. Ya, bisa jadi besok pagi atau bisa jadi berapa menit kemudian. Dan Allah paling tahu cara yang tepat buat kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah ya. Nah, insya Allah. Pengen naik haji teman-teman? Pengen ya? Haji itu panggilan Allah. Mudah-mudahan cepat dipanggil Allah ya. Nah teman-temanku semuanya ya puasa. Yuk kita sama-sama. Jangan hanya sekedar puasa biasa ya. Kata Imam Al-Ghazali itu puasa ada 3 tingkatannya ya. Saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Apa itu? Yang pertama adalah saumul umum. Puasanya orang biasa ya. Ya sekedar menahan yang dari hal-hal yang membatalkan. Standar. Membatalkan makan, tidak makan, tidak minum ya. Paling tidak naik grade yang kedua, saumul khusus, puasanya orang-orang khusus ya. Puasanya orang-orang yang tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi lebih dari itu, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati ya. Jadi dia benar-benar paham dengan konsep puasanya ya. Dan yang ketiga adalah saumul khusus, khususil khusus ya, khusus dan lebih dari khusus itu ya, puasanya para nabi ya, puasanya para sahabat, puasanya orang-orang soleh ya, yang dia bukan hanya sekedar masalah jasmani ya, tetapi lebih dari itu, niatnya pun mereka kelola dengan baik ya, tidak ada keraguan, yakin ainul yakin, yakin hakul yakin, dia puasa dengan mantap sehingga tidak akan ada yang merintanginya. Kalau teman-teman membaca ya, ada satu kisah ini tentang sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Suatu ketika Ali ini berpuasa nazar ya, berjanji sama Allah. Suatu ketika putranya Hasan Husain itu sakit. Ya, Ali itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga plus menantu Nabi ya. Jadi putranya sakit lalu terucaplah dalam mulutnya, ya Allah, seandainya putraku diberi kesembuhan, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ternyata Allah berikan kesembuhan pada putranya. Apa yang dilakukan Ali? Dia berpuasa 3 hari. Padahal waktu itu kondisi keuangan sedang sulit. Ali hanya punya sepotong roti, ya, 1 roti yang dipotong, 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya Fatimah Zahra. Akhirnya apa? Dia hanya punya sepotong roti dan air putih untuk berbuka puasa. Selebihnya nggak punya apa-apa. Karena memang keadaan sedang sulit. Bukan karena sulit, Ali memang miskin, kere, enggak ya. Ali itu menantu khalifah ya. Pemimpin umat. Nabi Muhammad kalau dia ingin kaya ya, kayak fenomena sekarang ya, anak presiden, anak ini itu pasti kaya. Tapi Ali tidak ya. Dia mengikuti apa yang diajarkan oleh mertuanya, hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Ali berpuasa 3 hari. Setelah itu suara azan terdengar, waktunya berbuka puasa di hari yang pertama. Saat sedang berbuka, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ya, tok 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 tok. Dibuka pintu itu, lalu kemudian apa yang dijumpai? Ternyata ada seorang kakek tua berbadan lusuh. Dia orang fakir, tidak makan berapa hari, meminta kepada Ali
wahai Ali, sudikah kau kiranya memberikan sedikit makanan untukku? Ya, biasanya kalau Kak Andin dongeng itu seperti itu ya, didramatis ya, didramatisir ya. Nah, tetapi ini sungguh kisah nyata ya, ini kisah ya, bukan dongeng ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Ali memandang istrinya Fatimah Zahra, istrinya juga memandang Ali, saling memandang mereka, memberi kode bahwa makanan yang ada di hadapan sepotong roti itu diberikan kepada fakir miskin yang meminta. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi beserta istrinya berbuka puasa hanya menengguk air putih. Pernah nggak ada adik kayak gitu? Buka puasa minum air putih ya, nggak ada yang lain. Nah, ini dialami Ali 3 hari. Hari yang kedua, setelah ingin berbuka, kembali lagi sepotong roti dan air putih. Ketuk pintu di rumahnya, tok 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 tok. Kali ini yang datang anak kecil. Anak kecil, dia ayahnya sudah meninggal, tinggal sama ibunya bekerja. Si anak bilang kalau dirinya lapar. Ya, dia minta makanan, akhirnya Nabi sekali lagi saling memandang Fatimah Zahra, kemudian dia berikan pada si anak tadi. Lagi-lagi cuma meminum air putih dalam berbuka. Lalu kemudian apa di hari yang ketiga? Lagi-lagi sama, ada yang ketuk pintu, ada yang datang seorang tawanan perang yang juga sama berhari-hari belum makan, badannya lusuh, meminta kepada Ali. Diberikan, lalu kemudian di hari itu pula Ali bin Abi Thalib berbuka hanya menggunakan air putih. Luar biasa ya, Ali bin Abi Thalib. Begitu sederhana, begitu tawadhu ya. Sampai-sampai ketidakadaan makanan tidak menjadi penghalangnya untuk takwa di hadapan Allah. Luar biasa. Orang yang sudah dijamin masuk surga, menantu Nabi ya, rela yang seperti itu. Kita bukan orang siapa-siapa yang surganya belum jelas ya, kita hanya manusia yang hidup di akhir zaman. Allah takdirkan hidup di akhir zaman ya. Semoga akhir zaman ini ya tidak mempengaruhi kita untuk tidak menghalangi kita untuk beramal soleh ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita bisa raihnya itu semuanya. Insya Allah ya, teman-temanku sekalian. Sukses selalu buat kalian. Ini setelah ini ada forum apa lagi, Bu Guru? Ada yang bertanya jawab gitu? Nggak ada ya? Boleh kalau mau tanya jawab. Oh, kalau ya. sudah. Ya, baik ya teman-teman. Jadi itu tadi hikmah puasa. Semoga puasa ini membentuk pribadi kita jauh lebih baik lagi. Yuk kita pahami puasa ini dengan benar ya. Ada hikmah dan nilai-nilai yang melekat pada puasa ini yang bisa jadi Allah menghendaki itu semuanya ya. Insya Allah. Baik, saya berdoa, bermohon pada Allah mudah-mudahan SMU Muhammadiyah 7 ini benar-benar bisa menciptakan generasi-generasi yang cerdas, akademik, cerdas spiritual, ya, cerdas rohani. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, insya Allah. Baik, itu adik-adik. Kak Andi mungkin ingin bertegur sapa buat sama adik-adik semuanya ya. Ada yang mau bertegur sapa dengan Kak Andi dari adik-adik semuanya? Halo, masih hidup ini yang di rumah? Jamaah. Ya. Kalau ada pertanyaan berarti deh. Ya, anak-anak silakan kalau ada yang mau bertanya. 10, ya. Ada Ustadz Andi. Nanti boleh nanti. Boleh bertanya. Boleh bertanya, Bu. Khusus anak-anak. Mantan anak-anaknya. Boleh bertanya, Bu. Oke, monggo Pak Rohadi. Waduh, Pak Rohadi yang mana nih? Oh, yang di pojok. Yang tua. Ini bertanya atau jawab? Poel, Pak. Poel. Mau tanya, Pak. Iya, gimana, Pak? Masih serta ilmu ini terkait agama. Keburu ya, keburu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Andi ya. Di sini saya ingin bertanya, Pak, tadi terkait dengan puasa dijelaskan oleh Pak Andi bahwa doa kita tidak ditolak. Kemudian tentunya dalam doa tersebut kita selalu minta yang baik-baik. Misalnya mohon mendapatkan rezeki yang barokah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sok gedeng, Pak.
di perjalanan bawa tas, HP-nya di tas itu dicopet oleh orang, Pak. Dan bolehkah kita mendoakan orang tersebut, misalnya semoga yang nyampe tadi kalau jalan kesandung, misalnya naik motor tabrakan dan sebagainya. Ya. Bolehkah seperti itu, Pak? Kita sebagai manusia. Matur nuwun, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya. Ini mungkin ada Bu Guru yang mau menanggapi atau punya pengalaman pribadi nih ya Pak ya. Ya baik ya. Sependek pengetahuan Kak Andi. Ya baik, sependek pengetahuan Kak Andi, yang disebut doa itu adalah permohonan yang baik ya Pak ya. Yang baik-baik. Kalau ada yang jelek itu bukan doa, mungkin bahasanya apa ya? Sumpah serapah mungkin ya. Atau apalah gitu ya. Ya wallahu alam, nanti bagaimana Allah cara membalasnya ya. Bisa jadi apa yang diucapkan dalam diri seseorang itu, yang tadi terdolim itu, benar-benar Allah kabulkan ya. Atau bisa jadi dalam bentuk-bentuk yang lain ya Allah berikan. Bisa jadi si pelaku taubat, kemudian menyesalinya, kemudian mengembalikannya, atau mungkin memberikan lebih. Dan ini banyak terjadi ya. Yang tadinya mantan preman akhirnya jadi ustadz. Ya, itu banyak terjadi ya. Nah, Bapak ya, ini mungkin sekilas sepemahaman saya yang tadi itu ya. Doa itu adalah sebuah bentuk permohonan ya. Permohonan yang baik tentunya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, mungkin ada bahasa lain yang selain doa atau gimana gitu ya. Tetapi buat yang punya pengalaman ini, ya kita bersama-sama husnuzon saja. Dari setiap peristiwa yang hadir ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada nilai-nilainya. Ya, bisa jadi karena kita kurang sedekah ya, sehingga Allah ambil dengan cara seperti itu. Atau bisa jadi penggugur dosa ya. Allah enggak menegur kita ya atas dosa-dosa kita nih. Saya tegur nih, harta yang kutitipkan ku ambil lagi. Gimana reaksimu? Kau bersabar atau justru kau malah marah-marah enggak terima dengan takdirku? Nah, kita sebagai kaum muslimin, fa'tabiru ya ulil absor ya, kita ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami ya, atau yang terjadi di sekitar kita. Baik, itu saja ya Pak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, yang dari anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau cukup, kita cukupkan. Baik. Monggo Ustadz Andi bisa ditutup dengan doa. Oke, doa. Oke, baik. Adik-adikku semuanya ya, mari kita bersama-sama di bulan yang baik ini, di momen yang baik ini, kita berdoa pada Allah ya. Mudah-mudahan doa kita mustajabah ya, dan insya Allah pasti mustajabah ya. Tapi ingat ya teman-temanku semuanya, jangan kita berpikir cara pikir manusia. Minta A dikasih A, minta B dikasih B. Ya. Kita ikuti apa yang Allah skenariokan ya. Karena tadi kan disampaikan rezeki itu ada 3. Pertama apa tadi? Masih ingat? Yang dijaminkan, yang kedua yang diikhtiarkan, yang ketiga yang dijanjikan. Kalau kita sudah berikhtiar, kita memohon sama Allah, kok kiranya menurut pandangan kita belum Allah kabulkan ya, walaupun ya mungkin Allah berikan dalam bentuk lain, kita nggak tahu, wallahu alam. Bisa jadi ini menjadi rezeki yang dijanjikan ya. Kalau tidak sekarang, besok di akhirat ya. Insya Allah, kalau bukan waktu ini bisa jadi tahun depan. Kalau bukan dalam bentuk yang kita mohonkan, bisa jadi dalam bentuk yang lain. Bukankah sehat ini adalah rezeki ya? Kita tetap berprasangka baik terhadap Allah, terhadap doa yang kita mohonkan pada Allah. Itu saja, mari kita bersama-sama, kita satukan hati pikiran kita hanya pada Allah, kita memohonnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu.
Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami keimanan sehingga kami dapat mengingatmu dimanapun kami berada, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan, ya Allah. Keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah. Keberkahan dalam ilmu, ya Allah. Keberkahan dalam rumah tangga, ya Allah. Keberkahan dalam harta yang Kau titipkan ini, ya Allah. Keberkahan pada putra-putri kami, ya Allah. Keberkahan pada hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami dalam melangkah. Mudahkanlah kami dalam bertolabul ilmi, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam beribadah, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, itu saja Bu Guru, adik-adikku semuanya. Sampai ketemu lagi di gelombang dan acara yang sama di RCTI. Oke, ya. TV One memang beda. SCTV 1 untuk semuanya. Iya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena backgroundnya biru ya jadi RCTI gitu nggak Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Andi Wiyanto yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Anak-anak semua sudah mendengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan. Di segala sesuatu kita berdoa kepada Allah agar tidak sia-sia. Ya. Baik, anak-anak sekalian masih tetap terjaga ya. Terjaga dari tidur. Ini sedikit lagi, sebentar lagi akan selesai. Untuk selanjutnya penutupan kami sampaikan, kami mohonkan kepada Bapak Darmansyah SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta untuk memberikan sambutannya, cara penutupan. Monggo. Oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Andi, alhamdulillah di materi terakhir memberikan pencerahannya kepada anak-anak kita pesantren Ramadan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping kegiatan pesantren Ramadan serta anandaku sekalian kelas 10 dan 11 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah kita tidak akan dapat untuk menghitung-hitungnya. Wabil khusus nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah dengan nikmat iman Islam itu
kita akan mendapatkan petunjuk dalam hidup dan mendapatkan keselamatan dalam menjalani hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau tentu senantiasa kita nantikan hingga di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Ananda kelas 10-11. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan selama 2 hari ini. Semoga apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari kegiatan kita yang 2 hari ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita juga dalam kegiatan ini pengennya offline, akan tapi karena memang situasi kondisi seperti ini, kakakmu sedang melaksanakan ujian sekolah, kemudian juga Ananda pembelajaran PJJ, maka untuk pesantren Ramadan kita laksanakan secara daring juga. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi hakikat, serta tidak mengurangi juga kualitas yang didapatkan dari para pemateri kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ananda yang sudah mengikuti, dan juga terima kasih kepada para ustadz, ustazah yang telah memberikan pencerahan, pendampingan maupun materi. Juga kepada Bapak Ibu guru, wali kelas yang sudah mendampingi sejak awal hingga di akhir. Yang terakhir Ananda yang perlu kami sampaikan, menindaklanjuti surat edaran sekolah beberapa hari yang lalu atau kemarin, kami kembali mengingatkan kepada Ananda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan untuk keluar malam sampai lebih dari jam 10 malam atau jam 22. Itu kita menindaklanjuti dari himbauan kepolisian. Jadi kami harapkan Ananda juga tidak membuat kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah, ya, seperti buka puasa bersama, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk saat ini mohon untuk tidak dilaksanakan. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan himbauan kami dan himbauan kepolisian dapat untuk dilaksanakan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kita himbau, maka itu tidak menjadi tanggung jawab sekolah. Maka Ananda kami berharap marilah di bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh dengan keberkahan, ampunan Allah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah kita, memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri rangkaian kegiatan pesantren Ramadan kita tahun 2021-2022, 1443 Hijriah. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi kegiatan pesantren Ramadan Ananda kelas 10 dan 11 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Darmansyah SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara pesantren Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita bagikan link untuk ringkasannya, terlebih dahulu mohon untuk dokumentasi. Jadi anak-anak silahkan untuk membuka videonya terlebih dahulu. Nanti biar dibantu oleh Pak Torek
untuk dokumentasinya. Ya anak-anak silakan sebentar sebelum nanti dibagi link, karena nanti setelah dibagi link, ringkas selesai, sudah boleh langsung live group gitu ya, live group, live Zoom. Silakan, yuk dibuka dulu semuanya. Ditunggu biar cepet, ayo. Sing tidur orang ngerti. Yo, nanti kan kelihatan mau jenenge tok. Yuk anak-anak biar cepet. Yuk. Krip. Ya, yang belum ditunggu. Sudah presensi semua ya? Nek kemarin ada yang lupa presensi sudah ikut, Bu. Dari pagi ini nggak presensi. Lah, ini waktunya sudah selesai yang presensi yang jam ke materi ketiga ya. Ya, yang belum masih ditunggu. Dihitung 1 sampai 5 sudah dibuka semua ya. Nanti biar dibantu Pak Torek untuk dokumentasinya. 1, 2, 3, 4, Tekan 1 sering itu. 5. Monggo Pak Torek di screenshotkan. Baik anak-anak, bagi yang sudah membuka kamera silahkan menghadap ke kamera masing-masing. Ini ada 6 halaman, jadi saya nanti ambilnya 6 kali, mohon ditunggu. Di halaman 1 ini masih ada Bernardo, Gaswan, ini belum membuka ya, silahkan. Anas dibuka, Anas. Silahkan yang di depan kamera menghadap ke kamera, kelihatan mukanya. Saya mulai ambil ya, 1, 2, 3 yang pertama. Ustadz Andi juga monggo ikut hadap ke kamera. Ya, sebentar. Dihidupkan kameranya saja. Oke, baik. Saya print ya, 1, 2, 3. Pagi. 1, 2, 3. Pagi. 1, 2, 3. 2 kali lagi. Yang kelihatan namanya tok, berarti ini ditinggal, ini nanti dilaporkan wali kelasnya berarti. Coba Pak. Belum. Nah, banyak Pak. Bu. Diwakili wali ini. Sudah dibuka semua, senyum yang cantik, yang ganteng. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah diambil semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Vivin untuk. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Torek. Anak-anak, kami kirimkan linknya. Silahkan untuk dituliskan seperti kemarin ringkasan materi yang ketiga yang sudah disampaikan oleh Ustadz Andi. Ya. Bentar. Ya, sudah, silahkan anak-anak boleh dikerjakan. Kalau sudah nanti boleh langsung keluar dari Zoom. Kalau sudah selesai semua nanti kami rekapkan seperti kemarin, disampaikan melalui wali kelas gitu ya. Dari Bu Ivin, tutup dulu. Sekian sekali lagi terima kasih anak-anak atas keikutsertaannya selama 2 hari ini. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua, dapat diambil pelajarannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.